Jadi teman-teman pertama buka dulu aplikasi Google di laptop, kemudian ketik Google Formulir, kemudian pilih yang Google Forms. Nah, dari situ akan diberikan halaman seperti ini. Pilih formulir kosong karena kita ingin membuat soal baru. Nah, formulir kosong tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa memasukkan judul yang teman-teman inginkan. Saya di sini menggunakan judul yaitu ujian IPA kelas 6 SD. Nah, setelah membuat judul, teman-teman sudah bisa langsung membuat pertanyaan ataupun membuat data diri terlebih dahulu. Di sini saya membuat data diri dulu seperti nama lengkap, mata pelajaran, dan kelas. Di sini saya menuliskan nama lengkap ya. Kemudian kita bisa memilih jawaban yang akan diberikan, misalnya jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda maupun kotak centang. Nah, karena di sini hanya data diri, kita pilih jawaban singkat. Untuk menambahkan halaman, kita bisa menekan tanda tambah yang ada di samping seperti itu. Maka halaman baru akan muncul. Kita bisa melanjutkan membuat pertanyaan baru seperti di sini saya menulis mata pelajaran. Setelah menulis mata pelajaran, kita bisa kembali memilih jawaban yang kita inginkan. Kembali lagi kita memilih jawaban singkat ya, karena ini cuma data diri. Jangan lupa untuk menekan wajib diisi agar data diri ini tidak dilewatkan oleh pada saat menjawab soal. Jika sudah selesai membuat data diri, kita bisa melanjutkan untuk membuat soal. Kita bisa membuat bagian yang terpisah, tinggal menekan tanda yang ada seperti di video, maka bagian berikutnya akan muncul. Di sini saya menggunakan dua bagian untuk membuat soal seperti ini. Lalu jika sudah masuk ke bagian kedua pilihan ganda, teman-teman bisa langsung mengetik pertanyaan yang ingin dijadikan soal pilihan ganda ini. Jika sudah, kita memilih opsi yang di samping. Karena ini pilihan ganda, maka kita memilih untuk pilihan ganda. Nah, jika sudah memilih pilihan ganda, teman-teman bisa langsung memasukkan pilihan yang ingin dijadikan opsi dari pertanyaan pilihan ganda teman-teman. Lakukan proses yang sama secara berulang-ulang hingga memenuhi jumlah soal yang ingin teman-teman buat. Jangan lupa memilih untuk wajib diisi karena ini sudah masuk ke dalam soal, sehingga orang-orang yang menjawab soal tersebut tidak akan bisa melewatkan satu soal pun untuk tidak diisi. Berikutnya, teman-teman juga bisa menambahkan gambar di dalam soal maupun di dalam opsi pilihan gandanya. Nah, di sini saya ingin menambahkan gambar ke dalam opsi pilihan ganda. Jadi, teman-teman bisa langsung menekan tanda gambar yang ada di samping. Nanti akan muncul pilihan seperti ini. Teman-teman langsung saja pilih Google Gambar, kemudian ketik hewan yang ingin diambil, lalu pilih dan sisipkan. Maka hewan tersebut akan masuk ke dalam soal yang ingin teman-teman buat. Karena di sini saya memerlukan gambar sebagai opsi, jadi saya membutuhkan 4 gambar, maka lakukan proses yang tadi secara berulang hingga 4 opsi telah terisi, seperti itu. Yang terakhir, teman-teman bisa melihat jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman buat di Google Formulir tadi. Nah, untuk melihat jawaban dari orang-orang yang menjawab, teman-teman masuk kembali ke Google Formulirnya. Kemudian di sini ada 3 pilihan, pertanyaan, jawaban, dan setelan. Teman-teman bisa masuk ke menu jawaban. Nah, di sini kita bisa melihat jawaban secara keseluruhan, yaitu memilih di opsi ringkasan. Di sini kita bisa melihat berapa orang yang menjawab, terus bisa melihat juga jawaban apa yang mereka pilih dari pertanyaan yang telah kita buat. Kita juga bisa menilai mereka memiliki jawaban yang salah berapa dan memiliki jawaban benar berapa.
Kita juga bisa memeriksa jawaban secara individual. Jika tadi kita melihat jawaban secara keseluruhan, di sini kita bisa mengecek satu persatu jawaban dari orang-orang yang telah menjawab soal-soal dari kita.